Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adikku sekalian, siswa SMP Muhammadiyah 1 yang berbahagia, perkenalkan, saya nama Kismoro, pangkat Ibda, dinas di KPO Polres Cilacap. Memperkenalkan diri, saya alumni SMP Muhammadiyah 1 Cilacap tahun 1988, lulus tahun 1991. Ya, perkenalkan saya, nanti adik-adik suatu saat melihat saya di Polres atau dimanapun, adik-adik bisa menyapa atau tegur sapa karena kita sama-sama dari alumni SMP Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan tentang itu COVID-19. Pertama, bahwa di COVID-19 itu ada satuan tugas penanggulangan COVID-19 yaitu yang ada di posko alun-alun, dan saya sebagai padal sudah berjalan 3 bulan. Dalam pelaksanaan tugas itu woro-woro ke setiap sekolahan, setiap keramaian atau setiap tempat hiburan untuk menjelaskan tentang COVID-19 kepada masyarakat. Adik-adik sekalian, saya akan menjelaskan tentang itu COVID-19. Kenapa disebut dengan COVID-19? Awal mula itu adalah dari kata-kata corona. Kenapa disebut corona? Corona dalam bahasa Latin itu adalah mahkota. Jadi di situ virus itu melambung-lambung ke udara, di atasnya ada semacam kayak mahkota, makanya disebut dalam bahasa Latin corona. Kenapa disebut COVID-19? COVID-19 masuk ke dunia mulai ramai di tahun tersebut, di tahun 2019 masuk ke dunia, jadi terus mewabah ke seluruh pelosok dunia yang akhirnya masuk ke Indonesia. Itulah seputaran disebut COVID-19. Itu terus saya jelaskan gejala apa yang ada di COVID-19 kalau orang sudah tersalur kena virus itu, terutama menyerang saluran pernafasan ya adik-adik. Saluran pernafasan itu akan menyerang ke orang yang terserat virus dengan masa inkubasi sekitar 1 kali 24 jam akan timbul gejala. Gejalanya apa aja adik-adik? Di situ ada demam tinggi, batuk pilek, ya, terus badan itu letih lesu. Dengan gejala-gejala itu kita harus waspada adik-adik. Nanti dari apa yang setelah gejala itu ada di orang tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya, pencegahannya salah satunya itu adik-adik ya, setelah kita sudah mengetahui orang tersebut kena virus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi, ya. Yang kedua, kita harus selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Yang ketiga, adik-adik, di situ kita harus selalu mencuci tangan pakai air yang mengalir dan harus pakai sabun ya adik-adik ya, biar itu virus itu segera mati. Karena kalau virus itu nggak segera dicuci tangan pakai sabun dan air mengalir, itu pasti ada sisa-sisanya. Terus keempat, hindari kontak langsung dengan orang di sekitar kita. Contohnya adik-adik berjabat tangan, ya, itu dihindari. Terus kalau ada bersin itu harus ditutup dengan lengan kanan ya. Tuh. Terus yang kelima, setelah menghindari kontak langsung, kita harus sering berjemur adik-adik ya. Sering berjemur itu kenapa? Karena untuk meningkatkan imun. Kalau adik-adik sekalian itu imunnya bagus, virus itu tidak akan menyerang ke kita. Minimal kita punya kekuatan dalam tubuh untuk menangkis virus itu. Itu pencegahan yang dilakukan. Setelah gejala-gejala tadi, pencegahan sudah dilakukan. Selanjutnya, adik-adik harus memahami kenapa virus itu bisa menyerang
di udara, karena virus itu memutar-mutar di udara, makanya lah itu kita diwajibkan yang tadi disampaikan, kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, harus selalu mencuci tangan. Yang terakhir adik-adik ya, jangan lupa setiap bepergian selalu ganti baju. Selalu ganti baju, mandi, baju itu harus direndam, harus dicuci langsung. Baru kita bersentuhan dengan orang-orang di sekitar kita, contohnya keluarga kita, bapak ibu kita, adik kita. Ya. Jadi dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, mungkin ada gambaran adik-adik sekalian tentang virus 19 ini yang sudah mewabah di Indonesia ya. Adik-adik siswa sekolah SMP Muhammadiyah berbahagia. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan, setelah tadi dijelaskan bahwa kita selalu harus mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Selanjutnya masuk ke fase berikutnya yang disebut oleh pemerintah dengan sebutan new normal. New normal yaitu memasuki kehidupan baru. Di antaranya yang diterapkan oleh Satgas Tugas Penanggulangan COVID-19 bahwa setiap kerumunan yang ada di keramaian, contohnya kayak di tempat karaokean, di tempat hiburan, terus tempat sekolah, harus selalu diterapkan new normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya setiap sekolahan atau setiap perkantoran, setiap bank atau setiap apapun bentuknya di depan itu harus ada pengatur suhu, cek suhu, termograf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ diterapkan harus ada tempat cucian tangan dengan sabun yang harus dipasang di setiap perkantoran atau di setiap sekolahan. Jadi perlu dipahami oleh adik-adik sekalian, dengan penerapan protokol kesehatan, dengan dicek oleh Satgas Tugas Penanggulangan COVID-19, diharapkan para siswa mengerti atau memahami bahwa dengan penerapan protokol kesehatan nantinya akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi orang-orang yang terpapar dengan virus COVID-19. Terakhir, yang perlu saya jelaskan di sini, pemerintah telah menerapkan dari kata-kata new normal berganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Karena kenapa diganti dengan kata-kata itu? Karena pemerintah beranggapan bahwa masyarakat belum tahu, belum memahami benar tentang new normal. Makanya sekarang yang adik-adik perlu pahami adalah tulisan atau kata-kata yang di banner dimanapun ada spanduk kata-kata untuk pencegahan itu sekarang sudah berganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Ya. Dari penjelasan dari awal sampai akhir, kesimpulannya saya jelaskan kepada adik sekalian, kalau udah tahu gejalanya, nanti apa yang harus kita lakukan setelah merasa ada gejala di salah satu kena terpapar, yaitu kayak demam, kayak batuk pilek, kayak letih lesu. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang pertama, kita cek kesehatan dulu ya, yang sudah disebut rapid test ke puskesmas ya. Itu pun belum menjamin dengan rapid test sekali dua kali itu bisa terpapar, bisa nanti terakhir dengan tes swab ya, tes dahak ya. Jadi yang perlu dipahami oleh adik-adik sekalian, kalau sudah tergejala atau terpapar dengan gejala yang tadi Bapak sebutkan ya, itu salah satunya demam tinggi, batuk pilek ya, terus letih lesu, salah satu ada yang mengalami itu, segera cek kesehatannya ya. Cek kesehatan itu nanti kalau sudah ada hasilnya, baru nanti apa yang harus dilakukan nanti, yaitu ternyata harus isolasi mandiri. Kalau memang udah ada gejala-gejala itu ya, mudah-mudahan dengan isolasi mandiri akan sembuh dengan sendirinya. Karena di Cilacap ini sekarang dari hasil terakhir dari Satgas Gugus Penanggulangan COVID-19 sudah masuk jalur hijau. Sementara 9 yang terpapar ini mudah-mudahan nanti sembuh di akhir bulan Juli, nanti awal Agustus kita Cilacap bisa diterapkan dengan zona hijau. Diterapkan dengan zona hijau itu perlu kerjasama dengan adik-adik sekalian, terutama anak-anak sekolah. Ya, diterapkan tetap penggunaan masker kemanapun Anda pergi, mau ke tempat bepergian, masker jangan sampai nggak dipakai. Ya. Yang kedua, hindari kontak langsung yang tadi saya jelaskan di depan, hindari kontak langsung dengan orang sekitar kita. Yang ketiga, pulang dari setiap bepergian selalu cuci tangan dan ganti baju dan mandi bersih.
dan baru berkontak dengan keluarga dan adik-adik sekalian di rumah. Ya, demikian yang bisa dijelaskan tentang paparan COVID-19 dengan gejala dan cara untuk mengatasinya. Ya, kesimpulan tadi yang dijelaskan terakhir yang perlu digarisbawahi supaya kita terhindar lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Jangan lupa selalu berolahraga, tingkatkan imun yang kuat, ya, dengan selalu berjemur di jam 9 sampai jam 10 pagi. Insya Allah setelah diterapkan dengan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, adik-adik sekalian bisa terhindar dari virus COVID-19 ini, ya. Sehingga kita berdoa semoga siswa-siswa SMP Muhammadiyah 1 Cilacap selalu terhindar dari virus COVID-19 dan selalu diberikan kesehatan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.